Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru mampir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martel Pack chapter 5449, lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan kedua pasukan dengan cepat saling mendekat. Niat membunuh mereka melonjak. Ratusan ribu kilometer jauhnya Expelling Blacklink Battleship yang merupakan gerbang depan memulai serangan sengitnya. Banyak arai roh yang diatur di kapal perang pengusir klan tinta mulai bersenandung dan menyala, berubah menjadi sinar cahaya multiwarna yang menembus kehampaan, menerangi sekitarnya. Setiap sinar cahaya mengandung niat membunuh yang menakutkan. Saat meledak di dalam pasukan klan tinta, menciptakan area vakum satu demi satu. Satu-satunya Expelling Plan tinta battleship di pasukan yang tersisa telah dibawa keluar dari Azure Void Pass. Berbagai pengaturan di kapal perang pengusir klan tinta dapat dikatakan telah mengumpulkan esensi dari seluruh Azure Void Pass. Kekuatannya beberapa kali lebih besar dari kapal perang pengusir klan tinta biasa. Hampir semua dari 1000 atau lebih prajurit ras manusia di kapal perang pengusir tinta dapat dikatakan melayani kapal perang pengusir tinta ini. Sebelum Expelling Clan Blacklink Battleship dilanggar, mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengaktifkan array dan artefak roh mereka. Belum pernah ada konfigurasi mewah seperti Expelling Blacklink Battleship. Kekuatan konfigurasinya juga menandakan keganasan dari Expelling Blank Battleship. Gelombang serangan pertama menjatuhkan klan tinta dan 10 penguasa wilayah semua menyadari betapa luar biasanya kapal perang pengusir tinta ini. Mereka juga pernah melihat kapal perang pengusir tinta dari ras manusia sebelumnya, tetapi apa yang mereka lihat jauh lebih tidak mengancam daripada yang ini. Setelah diskusi singkat, 5 penguasa wilayah di bawah pelindungan bawahan klan tinta bergegas menuju kapal perang pengusir tinta. Tidak peduli dari mana pasukan sisa ras manusia berasal, mereka tampaknya mengandalkan kapal perang pengusir tinta ini. Selama mereka bisa menghancurkan kapal perang ini, kekuatan pasukan sisa manusia pasti akan menurun, dan pada saat itu ribuan kultivator ras manusia ini akan berada di tangan mereka. 5 penguasa wilayah bawaan telah bergabung, sementara pihak lain hanya memiliki satu Master Orde ke-8, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kemungkinan gagal. Segera 5 penguasa wilayah ini dengan bantuan bawahan klan tinta mendekati kapal perang pengusir tinta. Pada jarak ini, dengan kekuatan penguasa wilayah bawaan mereka cukup untuk menimbulkan ancaman bagi kapal perang pengusir tinta. Namun sebelum mereka bisa bertindak, aliran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari Expelling tinta battleship. Itu adalah Master Orde ke-8 ras manusia. Jumlah penguasa wilayah memiliki penglihatan yang bagus, jadi mereka secara alami mengenali manusia ini secara sekilas. Dia adalah orang yang telah memprovokasi mereka di luar Noretun Pass 2 tahun lalu. Mereka telah membuat kesalahan yang sama seperti yang telah dibunuh oleh penguasa wilayah Yangke sebelumnya. Mereka telah meremehkan kekuatan Yangke, berpikir bahwa orang ini hanya memiliki bakat unik untuk melarikan diri dan bahwa kekuatan sejatinya tidak ada yang istimewa. Menghadapi serangan orang ini, 5 penguasa wilayah tidak terlalu memperhatikannya. Masing-masing dari mereka menggunakan teknik rahasia dan kemampuan ilahi mereka sendiri untuk meledakkan ras manusia Orde ke-8 dan kapal perang pengusir tinta secara terpisah. Namun saat ini Orde ke-8 ras manusia tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, ketika penguasa wilayah semuanya berteriak kesakitan, seolah-olah mereka telah menderita semacam siksaan yang tak tertahankan. Bahkan wajah mereka berubah dalam sekejap mata. Aura dari 3 penguasa wilayah bawaan yang kuat dengan sangat lemah. Meskipun 2 lainnya tidak tahu apa yang terjadi pada rekan mereka, mereka juga terkejut karena pada saat ini mereka jelas merasakan fluktuasi kekuatan jiwa ilahi. Tanpa menunggu mereka untuk menyelidiki situasi rekan-rekan mereka, para prajurit di kapal perang pengusir tinta yang telah menerima perintah Yangke semuanya mengaktifkan array dan artefak roh mereka untuk menyerang 3 penguasa wilayah. Jika mereka berada di puncaknya, serangan semacam ini mungkin tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Tetapi pada saat ini defense mereka telah rusak dan pikiran mereka tidak stabil. Kekuatan ratusan array roh dan ratusan artefak tersebar di seluruh Expelling Blacklink Battleship. Semuanya menyelimuti mereka dalam 3 arah yang berbeda. Setiap penguasa wilayah diserang oleh 2 atau 300 serangan. Dan masing-masing serangan ini tidak lebih lemah dari kekuatan penuh dari Master Open Heaven Orde ke-7.
Ada juga selusin dari mereka yang tidak lebih lemah dari serangan Open Heaven Rode ke-8. Kekosongan tampaknya terkoyak pada saat ini. Gelombang energi yang ganas melonjak tidak hanya menyebabkan pasukan klan tinta tidak dapat bergerak, tetapi bahkan pertahanan kapal perang pengusir tinta mulai berkedip dengan keras menderita gelombang susulan. Dalam situasi kacau ini, 3 aura kuat dimusnahkan. 3 penguasa wilayah bawaan yang menjadi sasaran sebenarnya telah mati begitu saja. Ketika debu mereda, Yangke sekali lagi muncul mengacungkan tombaknya dan menyapu 2 penguasa wilayah yang tersisa di medan pertempuran. Buluh darah biru menonjol di dahinya dan matanya dipenuhi darah. Rasa sakit yang tak terlukiskan yang dia rasakan membuatnya merasa seolah-olah jiwanya sedang terkoyak. Sambil menggertakkan giginya, dia merasa rasa sakit dan menyerang lebih ganas. Buluh penguasa wilayah memimpin pasukan yang terdiri dari 300.000 kultivator klan tinta untuk menghadapi serangan ini, tetapi ras manusianya memiliki 4 Master Rode ke-8. Sehingga sulit bagi mereka untuk melawan. Jadi tidak peduli apa, mereka harus terlebih dahulu mengurangi kesenjangan antara kekuatan mereka. Pada saat ini, Soul Shattering Speak adalah kartu truf terbaik setelah membunuh God Hal Royal Lord yang kita tahu batas jiwa ilahinya. Jika dia menggunakan kekuatan jiwa ilahinya 4 kali berturut-turut, dia mungkin akan berakhir seperti terakhir kali, kehilangan akal sehatnya. Terakhir kali dia beruntung, meskipun dia kehilangan kesadarannya, dia masih bertarung dengan sekuat tenaga dan akhirnya membunuh God Hal Royal Lord. Dia tidak ingat seluruh proses dan hanya tahu bahwa dia secara naluriah mengaktifkan Dragon Pet. Karena setelah memeriksanya itu telah rusak. Hanya satu serangan dari Dragon Pet yang bisa membunuh Royal Lord. Ini adalah tekniknya yang paling kuat. Keberuntungan Yangke tidak selalu begitu baik. Jika kali ini dia hanya menggunakan 3 Soul Shattering Speak untuk menargetkan 3 penguasa wilayah, ditemani oleh serangan kuat dari kapal perang pengusir di klan tinta. Serangan ini telah berhasil. Dia hampir tidak bisa menangani 2 sisanya, terutama setelah 3 rekannya terbunuh seketika. 2 penguasa wilayah yang masih hidup masih dalam keadaan shock dan menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk membela diri, takut mereka akan mengikuti jejak rekan mereka. Ini memungkinkan Yangke untuk menangani mereka dan dengan lebih mudah. Pertarungan baru saja dimulai, tetapi sudah begitu banyak intens sehingga melampaui harapan klan tinta. Awalnya mereka telah merencanakan untuk membuat 5 penguasa wilayah menyerang kapal perang pengusir tinta, sementara 5 sisanya akan berurusan dengan 3 master ras manusia Rode ke-8 lainnya, yang akan cukup untuk menekan ras manusia. Tetapi sekarang 5 orang yang telah menyerang Expelling Black Battleship benar-benar mengalami kecelakaan. Kematian 3 penguasa wilayah tidak hanya membuat 2 lainnya yang datang bersama mereka merasa tidak berdaya, tetapi bahkan 5 lainnya ketakutan. Meskipun Aoyang Li dan yang lainnya terkejut dengan metode Yangke, mereka